Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wiwi Nuraini dengan NPM 34031900159. Saya merupakan salah satu mahasiswa program pertukaran mahasiswa Merdeka yang berasal dari Universitas Galuh Ciamis dan saat ini ditempatkan di Universitas Baitur Rahmah Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi materi mengenai hukum asuransi. Materi ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah manajemen risiko. Oleh karena itu, mari teman-teman kita simak baik-baik materinya ya. Baiklah, masuk kepada poin yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya hukum asuransi? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa hukum asuransi ini adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau juga tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Di sini kita bisa lihat bersama-sama ya pengertian dari hukum asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Di dalam hukum asuransi terdapat 4 unsur perjanjian asuransi. Yang pertama yaitu perjanjian, yang kedua yaitu pihak dalam perjanjian, yang ketiga yaitu premi asuransi, dan yang keempat adalah peristiwa yang tidak tentu. Pada poin perjanjian, di sini itu dijelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan syarat sahnya sebuah perjanjian. Dan di sini menjelaskan juga bahwa syarat sahnya perjanjian itu ada 3. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan, kemudian objek, dan juga sebab yang halal. Maksud dari poin yang pertama yaitu adanya kesepakatan, ini di sini menjelaskan bahwa adanya kesepahaman pendapat dan juga kesesuaian kehendak di antara para pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Kemudian objek. Objek di sini itu adalah harus adanya objek yang diperjanjikan. Nah, kemudian objek yang diasuransikan di sini adalah objek yang memang diperkenankan menurut hukum dan juga bukan objek yang ditentang oleh hukum yang berlaku. Nah, kemudian untuk objek asuransi sendiri itu bisa meliputi barang, benda, kemudian jiwa maupun tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu sebab yang halal. Makna yang terkandung dari poin ini adalah bahwa objek yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di masyarakat itu sendiri. Di dalam unsur yang kedua yaitu pihak dalam perjanjian. Pihak dalam perjanjian di sini ada 2 pihak ya. Yang pertama yaitu penanggung dan juga tertanggung. Penanggung sendiri itu merupakan pihak yang berkewajiban untuk memberikan prestasi. Nah, dalam hal ini penanggung di sini adalah perusahaan asuransi. Penanggung itu memiliki hak dan juga kewajiban. Hak yang dimiliki oleh penanggung yaitu bahwa penanggung itu berhak menerima premi dari tertanggung atas perlindungan yang diberikan oleh penanggung terhadap resiko kerugian yang akan dialami oleh tertanggung itu. Kemudian pihak yang kedua adalah tertanggung. Pihak tertanggung ini merupakan pihak yang menerima perlindungan dari penanggung. Kemudian sama halnya dengan penanggung bahwa tertanggung juga memiliki hak dan juga kewajiban. Dan juga kewajiban dari tertanggung ini yaitu membayar premi asuransi dan juga haknya adalah mendapatkan ganti rugi atas resiko yang menerimanya itu dari penanggung.
Unsur yang ketiga yaitu premi asuransi. Premi asuransi di sini yaitu merupakan imbalan yang diberikan dari penanggung kepada tertanggung sebagai untuk pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung itu sendiri. Poin yang keempat yaitu peristiwa yang tidak tentu. Kita tidak pernah tahu ya peristiwa apa yang akan terjadi kepada diri kita, dan di saat kita tahu pun atau kita sudah memperkirakan bahwa kejadian tersebut itu akan terjadi pada diri kita tidak pernah tahu risiko apa yang akan kita terima nanti. Sehingga di dalam peristiwa yang tidak tentu ini terdapat dua istilah, yaitu yang pertama peril dan juga hazard. Peril di sini adalah suatu peristiwa yang menjadi sebab langsung dari suatu kerugian dan dapat diartikan juga sebagai bahaya. Nah, kemudian ada hazard. Hazard di sini yaitu suatu peristiwa atau keadaan yang akan memperbesar timbulnya suatu resiko. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum asuransi. Di sini kita bisa lihat ya bahwa dasar-dasar hukum asuransi itu ada 10, mulai dari KUHD bab 9, pasal 264, kemudian KUH Perdata, kemudian ada polis asuransi, ada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktik asuransi, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang dan juga peraturan pemerintah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 33, kemudian ada juga peraturan pemerintah Nomor 69. Ini semua sudah diatur mengenai dasar hukum dari asuransi tersebut. Dan teman-teman bisa membaca sendiri ya, bisa di-screenshot oleh teman-teman untuk mengetahui dasar hukum asuransi itu sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi di sini itu ada 5. Yang pertama yaitu kepentingan. Kepentingan di sini itu diatur dalam pasal 250 KUHD. Nah, di dalam pasal ini menjelaskan bahwa tertanggung itu adalah pihak yang mempunyai kepentingan pada objek asuransi. Nah, kepentingan yang ada itu, yang ada pada diri tertanggung itu bukan hanya ketika perjanjian asuransinya saja, tetapi berkelanjutan sampai pada pelaksanaan terjadinya suatu kerugian tersebut. Nah, selain itu, tertanggung juga dikatakan mempunyai kepentingan atas objek asuransi itu ya, bahwa dalam suatu pertanggungan apabila orang itu mempunyai hubungan yang sedemikian rupa dengan peristiwa yang tidak diharapkan, maka tertanggung ini akan menderita kerugian. Prinsip yang kedua yaitu prinsip iktikad baik. Nah, prinsip ini diatur dalam pasal 251 KUHD, yang mana prinsip iktikad baik ini merupakan prinsip yang didasari oleh rasa saling percaya dan juga mempercayai antara kedua belah pihak, yang mana penanggung itu harus jujur dengan menerangkan secara jelas bahwa segala sesuatu tentang kondisi dari asuransi yang dijanjikan oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian tertanggung sendiri itu juga harus memberikan informasi yang jelas dan juga benar atas objek atau kepentingan yang akan dipertanggungkan nantinya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip indemnitas. Prinsip indemnitas ini diatur dalam pasal 253 KUHD, yang mana prinsip ini mengatur pemberian ganti rugi yang diberikan oleh penanggung itu sama dengan jumlah kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jadi tidak lebih dan juga tidak kurang ya, sehingga tertanggung sendiri itu tidak akan mendapatkan keuntungan dari kontrak asuransi ini. Prinsip yang keempat yaitu prinsip subrogasi. Prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa si pihak tertanggung ini tidak akan mendapatkan keuntungan dengan adanya kontrak dari asuransi itu. Seperti misalkan tertanggung itu mengalami resiko yang bersumber dari pihak ketiga dan kemudian pihak ketiga itu mengganti rugi kepada tertanggung, maka tertanggung itu tidak lagi berhak untuk menerima ganti rugi dari si penanggung. Nah,
Ketika si tertanggung itu mengalami kerugian dari pihak ketiga, namun pihak ketiganya tidak mengganti rugi, maka si tertanggung itu berhak untuk menuntut tanggungannya kepada si penanggung itu. Sehingga beralihlah yang mana tadi dari pihak ketiga itu beralih kepada si penanggung. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip sebab dan langsung. Prinsip ini terdapat dalam pasal 249 dan juga 276 KUHD, yang mana dari kedua pasal tersebut itu dapat disimpulkan bahwa ketika si tertanggung mengalami resiko yang disebabkan oleh kesengajaan, kemudian oleh kesalahan atau kelalaian dari diri tertanggung itu sendiri, maka penanggung itu dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk menggantikan ganti rugi kepada si tertanggung itu. Nah, berikut merupakan fase perkembangan perasuransian. Nah, waktu itu pada zaman sebelum Masehi, ketika di bawah kekuasaan Alexander the Great, Antimenes, pembantu pada zaman kebesaran Yunani ini, memerlukan uang yang sangat banyak pada saat itu. Sehingga untuk mendapatkan uang, si Antimenes ini mengumumkan kepada para pemilik budak untuk mendaftarkan budak-budaknya dan kemudian membayar kepada si Antimenes ini. Nah, kemudian si Antimenes juga menjanjikan ketika ada budak yang melarikan diri, ia akan menangkapnya. Dan kemudian ketika tidak tertangkap, maka ia akan membayar uang sebagai ganti ruginya. Sehingga pada saat sebelum Masehi ini sudah ada ya asuransi kerugian. Kemudian di abad pertengahan itu sudah mulai meningkat dengan munculnya asuransi kerugian laut. Dan setelah itu di sesudah abad pertengahan mulai berkembang lagi dengan adanya asuransi kerugian laut dan juga asuransi kebakaran. Sehingga pada abad ilmu dan juga teknologi, di sini sudah mulai pesat perkembangannya, yaitu dengan adanya usaha-usaha di bidang asuransi. Kemudian yaitu mengenai pengaturan asuransi komersial di Indonesia. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia ini terdapat dalam tiga pengaturan. Yang pertama yaitu terdapat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan juga terdapat dalam Undang-Undang Asuransi Sosial. Untuk yang selanjutnya, ini pengaturan di dalam KUHD ya. Di dalam pengaturan KUHD itu terdapat dua cara pengaturan, yaitu pengaturan yang bersifat secara umum dan juga yang bersifat secara khusus. Untuk pengaturan yang bersifat umum itu ada di dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD. Dan kemudian untuk pengaturan yang bersifat khusus ini ada di dalam buku 2 bab 9 dan juga bab 10 pasal 592 sampai pasal 695 KUHD. Nah, untuk pengaturan yang kedua yaitu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Di dalam undang-undang ini terdiri dari 13 bab dan juga 28 pasal. Dengan rincian, yang pertama bidang usaha perasuransian yaitu meliputi kegiatan usaha asuransi dan juga usaha penunjang asuransi. Nah, kemudian ada jenis usaha perasuransian. Jenis usaha perasuransian itu meliputi usaha asuransi kerugian, kemudian asuransi jiwa, dan juga reasuransi. Kemudian ada juga usaha penunjang asuransi seperti pialang asuransi, pialang reasuransi, dan juga agen asuransi. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu perusahaan perasuransian. Perusahaan perasuransian ini meliputi perusahaan asuransi kerugian, kemudian ada perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, kemudian ada perusahaan pialang dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk hukum perasuransian. Bentuk hukum perasuransian ini seperti perseroka atau koperasi, kemudian perseroan terbatas, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kepemilikan perusahaan perasuransian.
Kepemilikan dari perusahaan perasuransian ini itu oleh WNI atau juga Badan Hukum Indonesia, dan juga bisa dengan WNI yang bersama dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai perizinan usaha perasuransian. Nah, untuk perizinan usaha perasuransian ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Pengaturan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Asuransi Sosial. Di dalam Undang-Undang Asuransi Sosial itu mengatur asuransi-asuransi sosial seperti asuransi sosial kecelakaan penumpang atau yang biasa kita kenal sebagai asuransi jasara harja. Kemudian ada juga asuransi sosial tenaga kerja atau ASTEK, dan juga ada asuransi sosial pemeliharaan kesehatan atau ASKES. Untuk selanjutnya yaitu asas-asas hukum perjanjian. Nah, untuk asas-asas hukum perjanjian ini ada 5. Yang pertama ada asas kebebasan atau freedom of contact, kemudian ada asas konsensualisme, ada juga asas kepastian hukum, kemudian asas iktikad baik, dan juga asas kepribadian. Nah, mari kita bahas satu persatu ya mengenai asas-asas hukum perjanjian ini. Nah, untuk asas hukum perjanjian yang pertama yaitu asas kebebasan. Asas kebebasan ini terdapat di dalam KUHP pasal 1338 ayat 1 yang mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa hukum perjanjian ini memiliki atau memberikan kebebasan kepada pihak yang terkait untuk yang pertama membuat perjanjian atau tidak, kemudian bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, kemudian bebas juga nih untuk menentukan sisi dari perjanjian itu, dan juga bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian sesuai dengan keinginan dari pihak tersebut. Jadi di sini jelas itu ada kebebasan bagi setiap pihak. Asas hukum perjanjian yang kedua yaitu asas komensualisme. Asas ini itu berada di dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP, yang mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa sebuah perjanjian itu disebut sah apabila ada kesepakatan, yaitu penyesuaian antara kehendak dan juga pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, untuk asas hukum perjanjian yang ketiga yaitu asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum ini berada di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Di dalam pasal ini itu menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang memiliki kepastian hukum ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, yang mana pihak ketiga itu harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Asas hukum perjanjian yang keempat yaitu ada asas iktikad baik. Nah, asas iktikad baik ini diatur di dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP, yang mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa pelaksanaan substansi perjanjian ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu didasarkan pada kepercayaan atau saling mempercayai dan juga iktikad yang baik. Asas hukum perjanjian yang selanjutnya yaitu asas kepribadian. Asas ini itu terdapat di dalam pasal 1315 KUHP, yang mana di dalamnya itu menjelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian ini berdasarkan kepentingan diri sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aspek hukum dalam perjanjian asuransi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu perjanjian reasuransi bersifat konsensual. Jadi antara reasuradur dan juga ceding company itu didasarkan oleh kesepakatan bersama di antara keduanya. Kemudian ada perjanjian reasuransi yang bersifat timbal balik, yang mana kedua belah pihak ini memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Kemudian ada juga prinsip-prinsip utama yang berada di dalam asuransi, ini juga berlaku di dalam perjanjian reasuransi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu perjanjian reasuransi antara ceding company dan juga reasuradur ini berdiri sendiri.
Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada materi-materi yang kurang dipahami oleh teman-teman semua. Saya mohon maaf karena di sini kita masih sama-sama belajar ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Saya ucapkan sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Thank you dan see you next time. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.